Ini tadi ya motornya tadi. Belum gambarnya sudah susah, hilang deh. Jadi ini misalkan bodi motor ya. Ini kita anggap sebagai apa namanya? Sebagai satu konsentrasi massa tersendiri gitu ya. Nah, antara bodi motor dengan roda ini kan ada apa namanya itu? Breaker itu ya. Apa namanya? Shock breaker ya. Anda tahu nggak shock breaker? Nah, shock breaker ini kan terdiri kalau kita gambarkan kan terdiri dari pegas dan ada peredam juga ya. Ini ya, ini yang belakang, ini yang depan gitu ya. Nah, anggap aja sama ini gambarnya. Dari ini ya. Nah, ini kan ada ya dihubungkan ke massa massa lagi. Ya, massa ini adalah massa yang mewakili rodanya. Ya, massa satu, nah ini misalkan yang depan massa dua gitu ya. Nah, untuk jadi ini tire-nya gitu ya, wheel-nya, jadi dia ada begini juga. Nah, ini wheel-nya ya. Ini, ups, ini ada dihubungkan dengan pegas, ya. Itu kan wheel itu atau wheel-nya itu apa? Tire-nya itu, bannya itu kan mengandung ada elastisitas ya. Di situ ada udara dan elastisitas tertentu. Jadi kita bisa gambarkan sebagai pegas di sini. Nah, ini jalan ya. Nah, jadi model ini kita gambarkan lebih simpel ya, model dari untuk menganalisa motor ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ini massa dari bodi kendaraan. Jadi mana kendaraannya ini sepeda motor yang mempunyai dua roda, roda yang depan dan roda belakang. Di antara roda ini kita dihubungkan dengan shock breaker ya. Nah, ini kita diwakilkan dengan suatu pegas ya. Jadi soft breaker itu kalau Anda lihat kan ada model pegas ya, dia ada ulirnya gitu ya. Lalu ada yang di tengahnya itu ada kayak apa namanya dampernya gitu ya. Ada namanya apa shock itu breakernya ini yang kita anggap sebagai damper. Nah, kenapa di antara roda dengan bodi ini harus ada shock breaker di sini? Apa fungsinya peredamnya? Apa fungsi dari pegasnya? Nanti ini harus Anda cari jawabannya. Nah, di sini untuk yang tire atau ban di sini, jadi ada ini roda, roda kan ada bannya ya. Tire-nya itu dianggap sebagai pegas di sini. Nah, langsung berhubungan dengan jalan. Nah, dari sini ini baru kita melakukan perhitungan ya nanti. Karena ini ada berapa DOF di sini. Anda bisa lihat ada berapa DOF di sini. Ada berapa konsentrasi massa di sini? Nah, model diskrit seperti ini, kita lihat konsentrasi massanya ada berapa? Ada tiga. Masing-masing satu konsentrasi massa ini ada berapa DOF?
Nah, dari situ kita jumlahkan ini dalam satu sistem. Dari satu sistem ini ada jumlahnya ada berapa DOF, gitu ya. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Izin Bu, Ya, silakan. kenalkan nama saya Muhammad Novar Bilasmana dari Angkatan 24 dengan NIM akhir 73. Ya. Saya ingin bertanya terkait pengertian dari DOF Bu, karena tadi saya ikutnya telat. Maaf Bu. Ikutnya telat. Tadi apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. DOF itu apa tadi? DOF itu adalah apa? Banyaknya minimum koordinat independen yang diperlukan untuk menggambarkan apa tadi? Menggambarkan apa? Atau mempresentasikan Menggambarkan posisi secara lengkap. gerakan atau apa namanya tadi? Posisi setiap konsentrasi massa secara lengkap dan setiap saat, ya. Jadi DOF itu dia bisa menggambarkan bagaimana posisi dari setiap konsentrasi massa itu secara lengkap di setiap saat gitu. Baik Ibu, mungkin sederhananya Itu. seperti yang tadi ya Bu ya, yang analogi dengan jari telunjuk itu ya Bu. Ya, itu. Jadi kalau kita analogikan paling sederhana itu kalau Anda punya jari telunjuk ini, jadi dia maksimum berapa DOF untuk satu ruas ini kan gitu ya. Kalau misalkan satu jari telunjuk Anda buat ini adalah satu sistem, berarti dalam satu sistem itu ada berapa DOF. Anda bisa ngitung apa namanya untuk jari telunjuk ini berapa DOF. Untuk jari tengah itu beda lagi kan? Ya kan, mungkin jari telunjuk bisa muter-muter, jari tengah kan nggak bisa muter-muter ya. Anda perhatikan apa bisa juga. Nah, cuma bisa nggak untuk jari yang manis bagaimana. Jadi Anda bisa menghitung berapa DOF, termasuk dalam satu pergelangan tangan ini ada berapa DOF keseluruhan. Kalau Anda mempunyai 5 jari ya. Nah, kalau misalkan 5 jari itu jarinya normal semua, nah itu ada berapa DOF. Nah, ini bisa dijumlahkan gitu ya dari masing-masing ruas tadi. Jadi satu ruas itu mewakili satu konsentrasi massa gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Bagus. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Mm-mm. Ada lagi yang lain mungkin? Jadi untuk kasus apa namanya, misalkan permesinan juga ya, model mesin atau mobil. Seperti yang tadi yang saya gambarkan. Jadi kalau mau motor itu kita gambarkan secara simpel dulu atau secara sederhana. Jadi kita bagi-bagi bagian-bagian dari yang kita sebut sebagai konsentrasi massa. Seperti tadi ya, kalau kendaraan bermotor, misalkan sepeda motor itu, kita bagi satu konsentrasi massanya mewakili bodi, ya, bodi motornya. Lalu ada dua konsentrasi massa di bawahnya yang mewakili rodanya, masing-masing rodanya, ya, roda depan dan roda belakang. Nah, antara dua konsentrasi massa itu kita lihat bahwa motor itu supaya nyaman itu kan ada namanya shock breaker ya. Ada namanya shock breaker. Nah, itu kita gambarkan
sebagai pegas dan damper. Nah, kenapa kita gambarkan sebagai pegas dan damper? Jadi itu pasti ada maksudnya. Lalu di bawah dari konsentrasi massa roda itu kan ada tire ya, ada ban. Nah, Anda tahu kalau ban itu apa fungsi dari ban itu? Nah, fungsi dari ban itu berarti kalau kita modelkan sebagai suatu sistem itu dia mewakili apa? Mewakili damper kah atau mewakili pegas? Kita lihat bahwa apa namanya roda ya atau bannya itu kan biasanya diisi udara. Ya, Anda biasa ini nggak suka bannya kena paku kayak gitu ya, kempes kayak gitu. Nah, kalau kempes sama ada udaranya, Anda perhatikan Anda lebih nyaman yang mana? Berarti dari situ Anda bisa tahu apa fungsi dari bannya tadi. Apabila misalkan ada roda Anda itu nggak ada bannya, bagaimana kira-kira Anda merasakan rasanya gimana? Gitu ya. Gimana kalau nggak ada bannya? Ada rodanya doang. Berarti ada ini ya, apa namanya? eh, Bagian yang kerasnya doang. Kira-kira gimana kalau Anda misalkan mengendarai itu? Ya kalau jalannya lurus, bagus ya. Nggak kerasa ya mungkin ya. Nah itu pun kerasa. Berarti fungsinya untuk apa sih sebenarnya tire itu? Fungsinya untuk apa? Supaya empuk kan gitu ya. Selain empuk juga dia mengurangi gesekan terhadap langsung ke bagian yang rigid ya, yang keras. Karena akan merusak itu apa namanya? Kenapa harus ada udara di antara di dalam ban itu? Nah, itu perlu Anda perhatikan. Kenapa harus ada udara? Apa fungsi udara itu? Nah, bagaimana kita menganalogikan udara itu sebagai suatu pegas? Gitu. Jika udaranya itu kita kencengin, pegasnya itu semakin kaku apa semakin lentur? Itu harus Anda tahu itu, ya. Kalau menganalogikan seperti itu. Nah, itu nanti kalau kita ketemu saya tanya ya satu-satu. Fungsi dari shock breaker, fungsi dari tire-nya atau itunya. Kenapa dianalogikan seperti yang Ibu gambarkan tadi gitu ya. Hmm. Ini sebelum kita bicara tentang undim dan dim. Nah, undim itu undim free vibration atau dim free vibration. Nah, itu arahnya nanti ke sana. Oke ya. Saya kira pertemuan pertama kedua ini kita bicara tentang filosofi dulu kan ya. Sebelum sebelum arahnya ke perhitungan. Jadi Anda harus paham dulu apa itu DOF, apa sih fungsi pegas dan apa fungsi damping atau damper di dalam suatu getaran. Jadi karena Anda sudah besar, sudah mahasiswa ya, Anda bisa nanti belajar lagi mencari apa nama dibaca-baca apa itu damper, apa itu pegas gitu ya, dan analoginya gitu ya di dalam suatu permesinan, di dalam suatu struktur gitu. Jadi nanti pada waktu minggu depan kalau kita ketemu akan saya tanya secara acak apa yang telah Anda pelajari tentang
materi yang telah saya sampaikan ini. Jadi nanti saya kirim ya intinya. Tapi intinya sebenarnya itu sebagian kecil ya. Anda sebenarnya bisa banyak belajar dari situ. Jadi Anda karena mahasiswa jangan cuma materinya dari dosen aja gitu. Jadi banyak nanti Anda bisa mencari materi. E-book juga banyak ya. Jadi Anda baca-baca ininya pakai ada bukunya Rau juga boleh Anda cari e-booknya gitu ya. Judulnya udah ada ya di itu. Oke, untuk yang kita gambarkan secara perhitungan sepertinya minggu depan aja ya. Jadi nanti saya harap itu ada papan tulisnya. Ini Ibu mau nyoba cuma pakai iPad itu kayaknya kurang ini nanti. Belum nyoba sih. Sebentar. Ibu coba dulu ya. Mungkin Ibu sambil nyoba-nyoba, mungkin Anda bisa ada pertanyaan gitu seputar yang materi tadi tentang DOF apa tentang apa. Silakan. Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada Kalau dari pertanyaan, ya silakan itu ada yang bertanya silakan. maaf Bu, kalau dari saya cukup Mas ya Bu. Boleh. Ada lagi? Cukup. Ya udah, kalau cukup saya tutup sampai sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh lewat grup. Nanti dijawab di grup ya. Ada pertanyaan kalau ada yang apa masih mengganjal gitu. Saya tutup sampai sini. Selamat beribadah puasa. Semoga diterima segala ibadahnya. Amin. Ibadah puasanya ya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya Ibu. Terima banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Nanti sementara ini saya untuk absensi saya fullkan ya. Kalau kita apa namanya kuliah secara online seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Terima kasih Bu.